Yo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selama lebih dari 2 dekade, identitas dari Ibu Luffy masih tetap menjadi salah satu misteri besar dalam One Piece. Oda selalu menghindar ketika topik ini muncul, seakan menyembunyikan sesuatu yang sangat penting bagi alur ceritanya. Namun sebuah detail kecil yang sering terlewat bisa saja menjadi kuncinya. Yep, dalam sejarah Amazon Lily, kita diperkenalkan satu sosok yakni sosok Permaisuri Tritoma, penguasa sebelum Buah Hancock. Oda menggambarkan karakter ini sebagai pribadi yang baik, adil, dan murah hati, tapi meninggal tragis karena apa yang disebut sebagai sakit cinta. Jadi pertanyaannya adalah, cinta kepada siapa? Dan bagaimana jika cinta itu sebenarnya ditujukan kepada seorang pria yang namanya sudah melegenda di dunia, sang pemimpin tentara revolusioner yakni Monkey D. Dragon? Dan jika ini benar, maka Tritoma bukan hanya seorang penguasa Amazon Lily, melainkan sosok yang mungkin menjadi jawaban atas misteri besar saat ini, ibu dari Luffy. Orang-orang sudah lama penasaran siapa ibu dari Luffy. Nah, bagaimana jika dia adalah Tritoma, mantan permaisuri Amazon Lily? Sebelum Hancock, Tritoma ini adalah penguasa Amazon Lily. Oda menggambarkannya sebagai sosok yang adil, baik, dan juga murah hati, namun dia meninggal tragis karena sakit cinta. Namun, bagaimana jika cinta yang dimaksud sebenarnya ditujukan oleh Luffy sendiri, bukan kepada Dragon? Saat Buah Hancock ini diculik, permaisuri Amazon Lily kala itu adalah Tritoma. Jadi kemungkinan besar, Tritoma berusaha mencari Hancock. Dalam pencariannya ini bisa saja ia bertemu dengan tentara revolusioner dan menawarkan bantuan berupa senjata ataupun sumber daya dengan harapan mereka mau menolong. Dan Buah Hancock berusia 12 tahun pada saat itu. Dia 12 tahun lebih tua dari Luffy, jadi garis waktunya sangat cocok sejauh ini. Nah, sekarang kita akan coba telaah bagaimana sebenarnya pertemuan antara Tritoma dan juga Dragon bisa terjadi. Ini bisa dimulai dari peristiwa penculikan Hancock. Kita tahu bahwa Hancock dan dua saudaranya pernah diculik oleh Tenryubito. Nah, pada saat itu, permaisuri yang berkuasa adalah Tritoma. Ini artinya Tritoma pasti mencoba mencari mereka. Sekarang, bagaimana cara seorang permaisuri Amazon Lily ini menghadapi Tenryubito? Yup, tentu ia akan membutuhkan bantuan besar dari luar. Inilah titik menariknya. Dalam pencariannya, Tritoma bisa saja bertemu dengan tentara revolusioner. Amazon Lily dikenal punya keterampilan tempur dan juga senjatanya yang kuat. Jadi, bukan hal mustahil juga jika Tritoma ini menawarkan aliansi, senjata, ataupun sumber daya sebagai bentuk negosiasi agar revolusioner mau membantunya. Dan di sanalah ia mungkin bertemu dengan Monkey D. Dragon. Aliansi singkat antara Tritoma dan juga Dragon ini mungkin tidak hanya sebatas kerjasama. Keduanya bisa saja saling jatuh cinta. Karena seperti yang kita tahu ya, semua permaisuri Kuja ini selalu jatuh cinta pada pria yang paling terkenal. Dan Dragon adalah definisi dari pria terkenal tersebut. Cinta antara keduanya akhirnya menyebabkan lahirnya Luffy. Ini pasti sesuatu yang disesali oleh Dragon, bukan karena ia tak menginginkan anak, tapi karena bahaya yang akan dihadapi anak tersebut karena ketenarannya. Dragon tidak dapat membesarkan Luffy hingga Luffy bisa aman. Sementara itu, Tritoma sendiri tak dapat membesarkan Luffy juga karena adat istiadat negaranya. Kita tahu, Amazon Lily adalah negara wanita, jadi anak-anak laki-laki tentu tidak bisa tinggal diam di pulau tersebut, begitu saja walau dia adalah anak dari permaisuri. Keduanya pun memutuskan bahwa hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah membiarkan Garp membesarkan Luffy di desa Kincir Angin, di mana Luffy bisa tumbuh dengan aman dan juga bahagia. Nah sekarang, jadi bagaimana jika penyakit yang menyebabkan Tritoma ini meninggal bukan hanya karena penyakit cinta karena jauh dari Dragon, tetapi juga karena stres dan depresi karena jauh dari putranya sendiri. Cintanya jauh lebih besar kepada putranya, maka dari itulah dia terkena penyakit cinta. Cinta tak selalu bersumber dari seorang pria dewasa. Anak adalah pemicu besar Tritoma punya penyakit tersebut, dan di samping itu juga ada hal lain yang menjadi penyebabnya. Di atas penyesalannya karena tidak dapat menyelamatkan ataupun melindungi saudara perempuan Buah Hancock dari penahanan di Mariojoa. Sekarang kita akan ke insiden Sabaody. Kalian lihat Kuma, rekan dari Dragon, membuarkan topi jerami di sana dan mengirim Luffy menuju ke Amazon Lily. Nah, apakah ini suatu kebetulan? Tamagon rasa ini tidak. Kuma tahu persis apa yang dia lakukan. Selama kilas balik Kuma dan juga Bonnie, kita melihat Kuma yang ditunjukkan bepergian ke semua tempat yang dia kirim ke topi jerami dalam insiden Sabaody. Semua kecuali Amazon Lily. Jadi, bagaimana jika Kuma ingin menyadari bahwa Tritoma ini adalah ibu Luffy dan memutuskan untuk mengirim Luffy ke sana karena suatu alasan? Ini berarti Tritoma menyukai Dragon.
Luffy lahir di Amazon Lily dan memiliki akar yang dalam di Amazon Lily. Tindakan Kuma ini pun disengaja dan Hancock terkena penyakit yang sama dengan ibu Luffy. Jadi secara simbolis kembalinya Luffy ke Amazon Lily ini pun menjalin ikatan dengan Hancock dan dapat dilihat sebagai dirinya yang memutuskan siklus yang merenggut nyawa dari Tritoma. Di mana dia meninggal karena cinta, dia hidup dengan kebebasan dan ini juga akan membuat ikatan buah Hancock dan juga Luffy menjadi lebih berarti. Sekarang setelah ini teori yang muncul lagi adalah bagaimana jika Tritoma adalah adik perempuan dari Sheki. Nah, Sheki juga merupakan mantan dari Permaisuri Kuja yang meninggalkan pulau itu dan menjadi istri dari Rayleigh. Ini otomatis akan membuat Sheki ini menjadi bibi Luffy berdasarkan darahnya. Nah, kalian ingat saat Buggy pernah bercanda bahwa Rayleigh ini mungkin saja adalah paman dari Luffy. Waktu itu memang ini adalah lelucon ya, tapi bagaimana jika kalau ini sebenarnya adalah salah satu foreshadow ala Oda Sensei yang sering dia sembunyikan di balik adegan komedinya. Jadi kalau Sheki ini ternyata benar punya hubungan keluarga dengan Luffy, misalnya ibunya atau bibi jauhnya, maka otomatis Rayleigh akan jadi paman ipar Luffy. Sekarang kalau kita hubungkan clue 29 tahun, itu bisa jadi 29 alias Nika. Seolah Oda sengaja menaruh simbol tersembunyi di sana. Beberapa poin analisis yang bisa menguatkan hal ini adalah angka 29 bisa dibaca sebagai Nika yang langsung mengarah ke Dewa Matahari dan bisa jadi Oda menaruh angka ini bukan asal, tapi sebagai kode bahwa Tritoma punya keterkaitan langsung dengan Nika, yakni Luffy. Posisi Tritoma di Amazon Lily disebutkan memimpin selama 29 tahun jauh sebelum Hancock. Jika ini benar, Tritoma mungkin saja adalah ibu Luffy yang bisa menjelaskan mengapa Amazon Lily sangat menghormati Luffy sejak awal kemunculannya di sana dan bahkan sebelum hubungan cintanya dengan Hancock semakin jelas. Petunjuk ini sangat sering digunakan oleh Oda Sensei. Ini jadi kemungkinan besar angka 29 ini bukanlah kebetulan, tapi ini adalah petunjuk besar bahwa Tritoma adalah ibu dari Luffy. Jadi overall kesimpulannya adalah angka 29 tahun yakni Nika memang jadi bisa clue. Tapi apakah Tritoma ini benar-benar ibu Luffy masih menjadi spekulasi untuk saat ini. Bisa saja Oda hanya memberikan kode bahwa Amazon Lily punya keterkaitan khusus dengan Nika, bukan langsung tentang garis keturunan dari Luffy. Yeps, overall mungkin saja Oda Sensei tak pernah benar-benar ingin menjadikan identitas ibu Luffy sebagai sosok biasa. Sebaliknya, ia menaruh jawaban di tempat yang tak terduga, yakni di balik sejarah Amazon Lily, sebuah pulau wanita yang memiliki hubungan erat dengan Dewa Matahari. Jadi menurut kalian, apakah Tritoma adalah ibu biologis dari Luffy? Silahkan drop pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi pada teori berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.